Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Werdaningsih. Kita bertemu lagi di pembahasan konsep pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi kelas 11? Kita membahas tentang bab kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemarin kita sudah bertemu di pertemuan bab pertama, yaitu yang membahas tentang pendapatan nasional. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Di sini Ibu sudah share slide-nya, yaitu pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi tumbuh itu seperti peristiwa tumbuhnya suatu pohon yang kita tanam dari berbentuk benih, lalu dia bertumbuh mengeluarkan daun, lalu kemudian daunnya menjadi banyak, lalu bersamaan beriring waktu kita beri pupuk, lalu kemudian timbul daun yang lebih banyak, ranting, bunga, dan kemudian menjadi buah. Seperti itulah bertumbuh. Di pertumbuhan ekonomi pun seperti itu. Ada kondisi di mana suatu negara melakukan kegiatan pembangunan berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Periode tertentu, anggaplah misalnya periode 1 tahun, yaitu dari Januari sampai Desember. Dilihat pertumbuhan ekonomi itu dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional di negara tersebut. Kita lanjut. Sekarang Ibu akan membahas tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Di sini ada rumus yang Ibu berikan, Ibu share di PPT ini, yaitu rumus cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Di sini rumusnya adalah PDB, produk domestik bruto, atau biasa disebut gross domestic product, RT, dikurang PDB, produk domestik bruto, RT dikurang 1, dibagi PDB RT dikurang 1 dikali 100%. Di mana PDB, produk domestik bruto atau gross domestic product, RT, adalah produk domestik bruto pada tahun T atau tahun yang dihitung. Misalnya kita menghitungnya tahun 2022 misalnya. Sedangkan PDB RT dikurang 1 atau produk domestik bruto RT dikurang 1 adalah produk domestik bruto pada tahun T dikurang 1. Ketika kita menghitung periode tahun 2022, maka T dikurang 1 adalah periode tahun 2021 sebagai tahun dasar atau tahun yang menjadi perbandingannya. Dikalikan 100%, maka kita akan mendapatkan pengukuran prosentasenya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Di sini ada lagi rumus lain, yaitu pertumbuhan ekonomi tahun T atau tahun yang dihitung. Anggaplah tadi tahun 2022. Di mana rumusnya adalah sigma gross national product dibagi gross national product tahun dasar dikalikan 100%. Sigma GNP atau sigma gross national product adalah perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini atau tahun yang dihitung dikurang GNP tahun lalu atau satu tahun sebelumnya. Misalnya tahun yang dihitung tahun ini adalah 2022, maka GNP tahun lalu adalah
tahun 2021 sebagai tahun dasar atau tahun perbandingan. Nah, seperti itu. GNP adalah jumlah seluruh barang, jasa, dan produk atau pengeluaran atau pendapatan gitu ya dalam satu periode yang terdiri dari penghasilan orang-orang atau penduduk pribumi suatu negara ditambah penduduk pribumi warga negaranya yang ada di luar negeri, tidak termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia. Itu pengertian dari gross national product. Nah, kita bikin contoh, ada contoh di bawah ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu GNPTO. GNPTO adalah GNP sebelum berubah, yaitu GNP tahun lalu. Jika tahun yang Ibu ulangi, jika tahun yang dihitung adalah 2022, maka tahun lalunya adalah tahun 2021 sebagai tahun dasar. Contohnya seperti ini, GNP ini Ibu beri contoh tahun 2012. GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun. Dan GNP tahun 2013 sebesar 900 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah, kita cari sigma GNP, yaitu GNP tahun 2013 dikurang GNP tahun 2012. GNP tahun 2013 sebesar 900 triliun dikurang GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun. Dibagi GNPTO atau GNP tahun dasar atau tahun sebelum berubah atau sebelum tahun yang dihitung, yaitu tahun 2012. Jadi 900 triliun dikurang 800 triliun dibagi 800 triliun sebagai GNP tahun dasar dikali 100%. Seperti itu. Hasilnya adalah 1,3. Ya, 1,3%. Ada kenaikan sebesar 1,3%. Kita lanjut berikutnya. Ada contoh kasus lagi yang lain, yaitu misalnya di sini Ibu share contoh tahun 1998. Jika diketahui PNB real, produk nasional bruto atau gross nasional product real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. 336.305 dikurang 32.600 dikalikan tahun dasarnya, dibagi tahun dasarnya, yaitu tahun 1998 sebesar 32.600 miliar. Dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 11,36%. Jadi di sini ini adalah rumus tahun yang dihitung, yaitu tahun 99 dikurang tahun dasarnya, PNB real tahun dasar yaitu tahun 98 dikurang PNB tahun dasar yaitu tahun 1998. Maka hasilnya adalah 11,36%. Kalikan 100%. Berikut. Nah, rumus menghitung pertumbuhan ekonomi ada lagi yang kita menghitungnya seperti ini. Yaitu rumusnya adalah G sama dengan PDBS dikurang PDBK dibagi PDBK dikali 100%. Seperti itu. G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDBS, PDB real tahun yang dihitung atau tahun sekarang. Sedangkan PDBK adalah PDB real tahun kemarin, yaitu tahun dasar 1 tahun sebelum tahun yang dihitung. Jika tahun yang dihitungnya tahun 2022,
Maka tahun kemarinnya adalah 2021. Ini ada contoh soal lain. PDB Indonesia tahun 2008 sebesar 467 triliun. Sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah sebesar 420 triliun. Jadi ini tahun 2008 tahun yang dihitung, tahun 2007 adalah tahun dasarnya. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007? Jawabnya adalah G dalam kurung buka 467 triliun dikurang 420 triliun dibagi 420 triliun sebagai tahun dasar dikali 100%. Hasilnya adalah 11,19%. Demikianlah kita menghitung konsep ekonomi dengan rumus yang sudah Ibu berikan tadi. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.